update pemain timnas atau update naturalisasi timnas Indonesia pada kali ini ya. Kita akan bahas PSSI sekarang yang baru saja mempercepat proses naturalisasi 3 pemain sekaligus. Yang satu udah dari dulu, cuma dia nolak terus karena gengsi mungkin ya, main di Indonesia. Siapa yang main di Indonesia peringkat di atas 100, sedangkan dia main di liga teratas Eropa. Siapa yang mau kayak gitu? Nah, yang dua lagi mungkin kita belum kenal siapa dia, dan kita juga dikejutkan ya, karena target atau incaran PSSI yang awalnya pemain tersebut, nah tapi susah. Nah, sekarang dia mencari pemain yang lain yang terus dikebut. Mungkin kita akan bahas siapa 3 orang pemain tersebut. Oke. Nah, yang pertama ada Emil. Si Emil Audero. Nah, dulu kan dia main di Inter Milan pas Indonesia yang ngajakin. Tapi sekarang dia udah main di Como. Ya, Como kita tahu sendiri, di Como itu pemiliknya PT Jarum, punya Indonesia. Ya, sekarang dia main di situ. Nah, sekarang dia dari 2 bulan lalu ya, semenjak Indonesia berkembang mungkin ya, dia mungkin udah mulai kepincut untuk bermain di Indonesia, karena mungkin dia siapa yang nggak mau. Pelatihnya juga pelatih yang pengalaman legenda Barcelona, siapa yang nggak mau. Jadi strategi pertama PSSI itu menunjuk Patrick Kluivert untuk pelatih, yaitu untuk memikat pemain Eropa yang grade A mungkin ya. Nah, sekarang kita tahu sendiri, Emil yang dulu dipaksa gak mau, sampai orang tuanya bilang yang sedikit melecehkan Indonesia, sekarang dia akhirnya mau ya, mungkin Indonesia dan PSS juga sekarang udah lagi mempercepat proses naturalisasi biar bisa main Maret nanti lawan Australia ya. Nanti kita bahas taktik sedikit ya, karena gue bukan pelatih. Ingat, gue bukan pelatih ya, analisis juga gue belajar, taktik juga gue belum belajar, tapi gue suka main bola dari kecil. Nah, dulu dia main di Indonesia melalui ayahnya ya. Jadi si Emil itu dia kiper. Nah, sekarang kiper di Indonesia ada Martin Paes. Martin Paes kan dia main di MLS bersama FC Dallas. Dia tangguh untuk nangkep, cuman untuk build up dia kurang menurut gua ya. Si Martin Paes dia kurang di ketika build up serangan. Dia sekarang mungkin kadang-kadang dia bisa tenang, bisa ketika lawan Arab dia bisa back heel tenang ya, tapi dia blunder juga ketika lawan Jepang, mungkin itu tidak konsisten ya. Nah, sekarang si Patrick Kluivert dia mencari mungkin biar ada saingan ya si Martin Paes, biar meningkatkan kemampuannya juga. Itu bagus juga sebenarnya buat pemain ya. Jadi dia harus berani bersaing ya. Tapi ya balik lagi, pemain lokal juga harus tetap seperti Nadeo ya, Hernando, ada juga Satria Riyandi mungkin ya. Dia harus meningkatkan kualitasnya juga. Nggak bisa Indonesia, kalau mau bahasa Sunda nama epes meer anjing, can mana naon nges ngarang kod gitu, nges naon nges eleh teh heula paribasana. Jadi Indonesia penjaga gawang Indonesia dia harus meningkatkan kualitasnya, karena Martin Paes
susah juga untuk pemain lokal bersaing dengan Martin Paes. Nah sekarang Martin Paes susah juga. Dia bersaing dengan Emil juga, dia yang bermain di Serie A sekarang. Ya tentu harus memikat pelatih timnas Indonesia ya. Nah terus ada si Dan James. Nah jujur gue Dan James ini belum kenal ya. Mungkin masyarakat Indonesia juga belum kenal siapa yang di Dan James. Yang disangkut pautkan ya awalnya kan si Jay Redwall yang main di Crystal Palace. Ya ini sekarang si Dan James. Nah kita baca dulu ya siapa Dan James. Nah dia pemain serba bisa dan beroperasi sebagai bek kiri maupun gelandang kiri. Memiliki keturunan Indonesia dari berbagai di salah satu klub Eropa. Proses naturalisasi sedang berjalan dengan harapan dapat segera memperkuat Indonesia. Dia bek kiri ternyata. Ya makin numpuk ya. Bek kiri Calvin Perdong kita tahu dia konsisten dari semenjak dia bergabung, dia konsisten bermain di Indonesia. Dan kita tahu kualitas Calvin Perdong juga, dia tidak pernah mengecewakan masyarakat Indonesia. Terus ini si Nathan Chow mungkin dia mungkin anak muda ya, kurang konsisten dia tuh. Tapi dia tuh punya jiwa juang. Itu mungkin jadi kelebihan si Nathan Chow. Tapi kalau untuk gimana ya, untuk bisa bersaing agak susah sebenarnya, karena di Swansea dia kurang menit bermain, sedangkan si Patrick Kluivert dia mencari pemain ya sebagaimana di Eropa, dia tidak melihat pemain ini dari liga lokal atau liga luar. Dia main di klubnya menit bermain di klubnya berapa menit kayak gitu. Jadi si Nathan Chow sedangkan dia kurang menit bermainnya. Begitupun si Patinama. Jadi kan timnas Indonesia bek kiri Patinama, Nathan Chow, Arhan ya sekarang. Sama Calvin Perdong tambah si Dan James, otomatis berapa orang? 5. Nah, siapakah yang bisa memikat hati pelatih Patrick Kluivert nanti? Ya. Menurut gue sih tetap Calvin Perdong, tapi gue belum lihat si Dan James mainnya gimana. Tapi dia juga main di Liga 2 Belgia ya. Tapi patut kita tunggu nanti persaingan seperti apa. Soalnya kalau di era Sinteyong, si Nathan Chow itu dia bisa bermain di tengah, tapi dia kalau main itu kurang maksimal menurut gue ya sebagai seorang gelandang. Karena seorang gelandang itu bukan cuman kerja keras, mondar-mandir balik belakang, tapi dia harus punya EQ, punya ETQ, punya kepintaran. Ini bermain itu harus gimana? Ini ketika serangan terus mentok, seorang gelandang itu harus tahu ini caranya gimana mendobrak. Kalau itu gak bisa cara lain untuk bisa mendobrak, untuk memecahkan pertahanan lawan. Itu seorang gelandang menurut gue, karena gue seorang gelandang harus pintar gitu. Harus tenang. Nathan Chow kan gerasa gerusuk kalau bahasa Indonesianya, buat kata netizen. Terus si Joy Pelopesi. Nah jujur gue juga belum tahu ini dua pemain ini, si Dan James sama Joy Pelopesi gue belum tahu. Gelandang tengah pengalaman yang memiliki darah Indonesia saat bermain di Eropa dan berproses naturalisasinya sedang diupayakan agar dapat bergabung. Nah si Joy Pelopesi ini dia itu gantinya si Jay Redwall, karena mungkin opsi pertama si Jay itu dia gak dapat ya sama Pak Erick Thohir. Ya gantinya si Joy ya, mudah-mudahan, karena bagi gue di timnas Indonesia sekarang lagi krisis pemain tengah ya. Soalnya emang yang saat ini dibutuhkan Indonesia itu pemain tengah. Ipar Jenner kadang-kadang konsisten, kadang-kadang enggak. Karena mungkin dia main di FC Utrechtnya kan dia di Liga 2 ya. Di Jong Utrecht ya. Jadi dia bukan tim seniornya Utrecht. Jadi dia untuk bisa bersaing melawan tim-tim atau pemain-pemain yang levelnya di atas itu mungkin agak susah ya. Tapi dia
ketika Ipar Jenner Piala Asia dia tahu, kita tahu ya sendiri ya kualitas dia. Cuman masih kurang menurut gua kalau targetnya Piala Dunia misalkan ya. Kalau targetnya Raja Asia itu masih kurang. Kalau cuman si Ipar Jenner, Tom Hai, terus siapa lagi? Si Kambuaya. Karena menurut gua kan sekarang Indonesia cuman Kambuaya, Ipar Jenner, Tom Hai. Kadang-kadang si Natanco yang ke tengah, tapi Natanco ketika main sama Tom Hai menurut gua kurang gitu. Kurang maksudnya dari segi kerjasamanya, dari kolektivitas permainan itu kurang menurut gua kalau si Natanco.